Saya memulai hidup, saya lahir dari kampung yang terpencil sekali dan banyak orang tidak pernah tahu tentang kampung saya. Saya lahir di sebuah kampung namanya Tolisu, itu persis pinggir hutan sekali. Jadi terkadang waktu kecil, mama saya itu, orang tua saya agak nggak bisa bedakan mana anaknya, mana anak monyet. Karena memang kampungnya itu berbatasan langsung dengan hutan yang sangat lebat. Kalau bisa dibilang hutan rimba juga hutan rimba. Nah, saya lahir dari keluarga yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Jadi, dan buat saya juga, saya benci banget sama Yesus. Kenapa? Karena buat saya Yesus itu Tuhan yang sama sekali nggak masuk akal. Why? Karena Tuhan tapi mati di atas kayu salib. Sampai akhirnya satu kali saya justru dulu menghina Tuhan, tapi saya jatuh cinta dengan Tuhan. Dan saya menyadari ternyata cinta itu perlu ada pembuktian, dan bukti yang paling kuat dari sebuah cinta adalah memberikan nyawanya, memberikan hidupnya bagi orang yang dicintainya. Itu terjadi ketika saya waktu SD, saya sempat sakit dan papa saya karena nggak ada di rumah sakit di kampung saya, adanya itu cuma puskesmas. Dan ketika saya sakit, saya pernah kejang-kejang, kata mama saya, papa saya itu waktu itu nangis karena takut anaknya kenapa-napa. Bahkan papa saya bilang ke mama saya, udah lebih baik saya ajak yang mati kalau terjadi apa-apa, jangan anak saya. Dari cerita itu saya menyadari dan membuat saya sadar bahwa pengorbanan tertinggi dari sebuah cinta adalah rela berkorban bagi seseorang yang dicintainya. Sampai akhirnya saya memutuskan dan saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup saya secara pribadi. Itu lewat perjalanan hidup yang tidak mudah. Karena sebelumnya hidup saya hancur banget. Ya, saya 3 tahun saya pernah jadi anak band. Jadi teman-teman tahu anak band itu selalu berhubungan dengan ya dunia malam, ya. Mabok, minum, itu udah pasti kita lakuin. Sorry to say, free sex pasti jelas, obat-obatan pasti. Tapi justru ketika saya menjadi seperti sampah dan bau banget, justru saya punya turning point hidup, berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Saya masih ingat waktu itu saya ada di apartemen Miami Bay di Kelapa Gading. Saya ingat persis lantai 22, detik dimana, saat dimana hidup saya hancur, nggak punya harapan. Justru saat itu saya berjumpa secara pribadi dengan Yesus ketika saya menutup mata dan saya cuma bilang ini, Tuhan, aku perlu Tuhan. Saya tidak melihat Yesus secara kasat mata, tapi saya merasakan kehadirannya di dalam hidup saya. Dan Tuhan yang sama seperti bicara dalam hidup saya, ya, I love you, aku sayang sama kamu, sekalipun kamu sampah, kamu bau, tapi kamu adalah anakku. Karena seorang bapak yang baik tidak akan pernah buang anaknya, sekalipun anaknya itu seperti sampah. Dan disitulah turning point hidup saya, sampai akhirnya saya meninggalkan teman-teman saya. Dan detik dimana saya mengenal Tuhan, detik itu juga saya meninggalkan semua hal yang bisa membawa saya tidak punya harapan, tidak punya masa depan dalam kejatuhan dosa yang saya lakukan. Sampai sekalipun saya dianggap aneh, saya berusaha untuk tidak nongkrong lagi sama teman-teman yang saya tahu mereka berupaya untuk menjerat saya kembali. Karena ilmu pertemanan itu, kalau 5-nya bandel, 1-nya bertobat, 4-4-nya itu nggak senang. Jadi itu yang saya rasakan. Maka 4 teman saya itu selalu bilang, wah kamu sosokan, kamu udah nggak mau lagi. Kenapa? Kamu sosokan ya, nanti mau jadi pendeta apa segala. Dan perkataan itu cemoohan dalam hidup saya. Tapi justru perkataan cemoohan dari mereka yang merendahkan saya. Tapi justru Tuhan bawa saya sampai saat ini untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan lewat kehidupan saya, beberapa teman saya yang saya tahu, 4 orang dari teman saya hidupnya sangat hancur banget. Sekarang beberapa mereka sudah melayani Tuhan dan mereka memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan sampai akhirnya saya sekolah teologi dan saya sempat ke luar negeri. Saya ke Australia 1 tahun dan saya sempat menempuh pendidikan di Singapura, dan kemudian saya balik ke Indonesia dan saya memulai pelayanan. Tidak hanya pelayanan yang di mimbar, tapi juga saya memulai pelayanan di marketplace, menjadi seorang pengusaha yang pelan-pelan Tuhan mulai memberkati pekerjaan yang kami kerjakan. Dunia marketplace itu bagi saya adalah mimbar yang sangat luas. Saya bisa bertemu dengan siapapun. Saya bertemu dengan banyak orang dari banyak masalah, dari berbagai-bagai persoalan hidup. Tapi justru ketika kita menjadi sahabat buat mereka, kita datang membawa kasih kepada mereka. Kita tidak perlu untuk kita memberikan pengakuan bahwa kita adalah pengikut Yesus.
Karena mereka tidak butuh pengakuan, tapi mereka butuh kehidupan. Tapi justru lewat kehidupan ketika kita peduli, mengasihi, dan membagi hidup kita dengan mereka, tapi justru Tuhan percayakan kita untuk bisa menuai banyak jiwa dari lewat apa yang kita kerjakan. Karena sekalipun kita diberkati, mungkin rumah kita lebih daripada rumah orang lain, mobil kita lebih banyak daripada mobil orang lain, rekening kita di BCA, BNI, BRI mungkin lebih daripada orang lain, tapi itu tidak membuat surga bersorak. Kenapa? Karena surga bersorak dalam satu kondisi saja, ketika lewat hidup kita ada satu jiwa yang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup mereka. Dan itu yang kita kerjakan. Makanya saya yang saat ini sudah menikah dan punya seorang anak, saya bersama dengan istri, kami komitmen, kami bantu untuk pendidikan anak-anak di Papua, kami bantu untuk pendidikan anak-anak di pedalaman, dan itu yang kami kerjakan. Karena kami tahu bahwa hidup ini bukan tentang kami, tapi hidup ini tentang Tuhan dan kerajaannya. Flexing ini menjadi sebuah fenomena yang terjadi ya, apalagi sekitar 4-5 tahun belakangan ini. Di tengah isu modernisasi, perkembangan teknologi, dan isu flexing itu berkaitan erat. Karena flexing itu selalu berhubungan dengan teknologi yang sangat modern, yang semakin berkembang dari hari ke hari. Flexing sendiri dalam bahasa Inggris diartikan dengan kata yang agak kurang enak, yaitu pamer. Nah, gaya hidup ini sebenarnya gaya hidup yang nggak rohani banget. Ya, ini bukan tentang kita ngomongin antara benar dikenan Tuhan atau enggak. Yang jelas buat saya hidup itu paling indah dan paling bahagia kalau kita menjadi apa adanya, tanpa kita harus ada apanya dan memakai topeng supaya kita kelihatan baik. Nah, banyak fenomena ini terjadi terutama di kalangan teman-teman muda ya. Mereka berupaya untuk flexing diri supaya diakui, padahal tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Beberapa isu-isu yang terjadi sebelumnya, contoh ada beberapa anak-anak muda, mereka hobi memamerkan di sosial media mereka tentang jam tangan, tentang mobil, tentang sepeda motor, tentang fasilitas, tentang masalah masalah gaya hidup. Dan buat saya, kenapa kita harus berupaya mencari pembuktian dan pengakuan dari sekedar pamer flexing, tapi justru membuat kita sebenarnya terbeban berat dengan hal-hal yang kita berupaya pamerkan di sosial media. Flexing selalu berhubungan dengan sosial media. Kenapa? Karena memang orang itu lebih tertarik dengan kemewahan, dengan sesuatu yang mengenakan mata, sesuatu yang dilihat, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi yang sesungguhnya. Ya, banyak orang terus kemudian bisa pamer sepeda motor, bisa pamer mobil, tapi bercandaannya jangan-jangan di dalam tubuhnya ada satu ginjal yang hilang demi sebuah pengakuan dan pembuktian bahwa dia punya sesuatu. Makanya kalau orang tanya sama saya, integritas seseorang itu bukan pada apa yang mereka punya, bukan pada yang di tangan, bukan apa yang ada di kepala, bukan apa yang ada di badan, tapi justru integritas seseorang itu ada pada di dalam dirinya dia. Makanya flexing ini menjadi sebuah fenomena yang mengikat teman-teman muda dan berupaya agar dapat pengakuan dari apa yang mereka kenakan. Kenyataannya, apakah sesuai dengan postingannya? Belum tentu. Makanya cukup dan berhentilah dari dunia yang tipu-tipu, karena kita berupaya untuk menjadi anak muda yang realistis saja. Realistis itu lebih bahagia. Saya ingat ketika saya memulai sebuah usaha, di antara teman-teman saya mulai berganti mobil mewah, saya tetap pakai mobil butut, dan saya ingat saya beli dengan harga 45 juta Livina tua, dan itu yang saya pakai bertahun-tahun. Tapi kemudian teman-teman saya bilang, kenapa nggak ganti mobil? Saya bilang, buat apa? Karena kalau saya ganti mobil, keuangan saya tidak cukup, kecuali saya ngutang. Bahasanya saya kredit, baru saya bisa ganti mobil. Tapi kan itu hutang yang harus saya bayar setiap bulannya, baik di bank ataupun leasing-leasing perusahaan lainnya. Tapi saya nggak mau hanya sekedar sebuah kesenangan, tapi saya hancur di masalah kebutuhan. Karena dalam hidup itu jangan kesenangan melebihi kebutuhan. Pikirkan kebutuhan yang memang harus kita penuhi, makan, minum, sandang, makan, pakai, itu paling penting. Dan jangan terikat dan mau ikut-ikutan dengan gaya hidup, berusaha untuk pamer, itu nggak bagus. Kenapa? Karena flexing akan membuat kita tidak menjadi kita seutuhnya.
tapi kita berupaya untuk menyenangkan orang. Hidup itu bukan untuk menyenangkan orang. Hidup itu yang pertama menyenangkan Tuhan, yang kedua senangkan dirimu. Jangan terbeban berat dengan hanya sekedar mau pamer dari apa yang kamu punya. Itu nggak ada bagusnya. Dan buat saya, gaya hidup flexing akan selalu berkaitan erat dengan satu kata ini, teman-teman, hati-hati, yaitu kesombongan. Kenapa? Karena teman-teman akan merasa hidupmu lebih bernilai berharga ketika apa yang kamu punya lebih mahal daripada orang-orang di sebelahnya. Dan bukankah itu Tuhan nggak suka? Makanya kalau buat saya, flexing itu spirit dan itu nggak benar. Dan banyak orang karena flexing suka pamer, dia paksakan dirinya untuk belanja ini itu sampai akhirnya mau nggak mau dia nggak punya duit, dia ngutang sampai akhirnya dia terjerat di hutang. Fasilitas apa yang dia punya harus terjual hanya untuk menutupi hutang-hutangnya. Jadi jangan mau terbeban, jangan mau menjadi beban, dan jangan mau untuk mengangkat beban dari sebuah kebodohan yang kita lakukan. Karena itu stop flexing, apa adanya aja. Kalau memang yang kita punya itu, ya udah itu aja. Itu jauh lebih bahagia. Makanya juga teman-teman muda, buat yang cari pasangan, juga jangan lihat pasangan karena dari apa yang mereka punya. Tapi lihatlah kedalaman dari hati mereka, apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau enggak. Dan jangan tertarik hanya karena sesuatu yang di luar, karena itu hanya tipuan dan nilainya akan terus berkurang, akan terus menurun. Tapi belajarlah untuk membangun sesuatu yang dari dalam, karena itulah yang kuat. God bless you.